Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan gugus. Kita hari ini saya mohon izin ada yang ingin disampaikan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para keluarganya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bunda-bunda, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan saya menyampaikan presentasi visi misi Satuan Pendidikan oleh saya Nyai Hodijah, Kepala Sekolah PKIT Kalipang. Jadi dalam penyampaian ini ada maksud dan tujuan, yakni dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kemudian sebagai upaya mempresentasikan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi seperti itu ya ibu-ibu semua, bunda-bunda, tujuan dari presentasi ini. Kemudian mungkin kata visi misi tujuan sudah tidak asing di telinga kita, betul ibu-ibu? Iya. Apa ada yang belum tahu visi misi? Ibu-ibu semua kan dari lembaga masing-masing pasti sudah tahu visi misinya, apalagi kepala sekolah atau pengelola ya. Dan seharusnya seluruh warga di sekolah itu paham mengenai visi misi lembaga kita masing-masing. Apa itu visi ibu-ibu semua? Bisa dibaca di depan? Coba Ibu Muna mungkin kebaca? Kebaca nggak? Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, jadi Ibu sebagai guru termasuk warga apa bukan? Warga satuan pendidikan apa bukan? Termasuk. Jadi visi misi ini kita rumuskan bersama dan biasanya dirumuskan itu di awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebelum kita melaksanakan kegiatan pendidikan seperti itu. Kemudian visi merupakan gambaran masa depan menuju kita tubuh apalah? Pengalaman? Apa Bu? Gambaran masa depan. Apa ya? Cita-cita, iya, impian, atau bisa kita sebut sebagai cita-cita. Apa sih? Setiap manusia punya cita-cita ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian sekolah juga pasti punya cita-cita yang bisa disebut dengan visi ya, gambaran masa depan. Mau seperti apa lembaga itu. Kemudian visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Kemudian visi harus tampak realistis. Kemudian kredibel dan atraktif ya Bu ya, sebaiknya mudah dipahami dan relatif singkat. Jadi singkat baik, singkat padat, jelas yaitu untuk penyusunan visi. Selanjutnya misi. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai cita-cita tadi, mencapai visi ya. Jadi pernyataan Cak Mano cara kita pacak mencapai cita-cita dari satuan pendidikan kita di lembaga. Seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian yang ditetapkan untuk menjadi rujukan. Jadi misi ini
dirujuknya ke sana, ngerujuk ke situ untuk mencapai cita-cita. Kemudian menyusun program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan. Masih seluruh warga satuan, baik itu mungkin pemilik sekolah, kepala sekolah, guru, bahkan wali murid atau peserta didik itu diikut sertakan. Kemudian pernyataan pada misi itu menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan. Jadi berupa tindakan ya ibu-ibu. Boleh setelah ini kita lihat visi misi di sekolah kita, apakah sudah sesuai ya ibu-ibu ya. Nanti kalau misalnya ibu-ibu mau materi ini, nanti saya akan bagikan mengenai visi misi. Kalau nggak ada perubahan misalnya boleh. Kemudian antara indikator, visi, dan rumusan misi harus ada keterkaitan. Jadi harus nyambung Bu, jangan nggak nyambung. Kayak misalnya ingin menjadikan anak mandiri. Setiap hari anak harus diantar, harus dibantu orang tua di misinya. Itu kan tidak nyambung, padahal mandiri. Nah seperti itu ya ibu ya. Kemudian misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Nah jadi fokus kepada peserta didik ya ibu. Kemudian ada juga selain visi misi ada juga tujuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai. Nah hasil yang nak dicapai dari visi misi tadi. Misalnya anak kakek lebih agamais, lebih mandiri, seperti itu ya ibu. Kemudian tujuan ini harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Tujuan itu fokus pada hal yang diinginkan pada peserta didik. Kemudian tujuan harus spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu ya ibu ya. Next saja. Nah, jadi visi misi dan tujuan satuan pendidikan itu ada menjadi referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan itu mau seperti apa. Pasti beda ya ibu-ibu antara visi misi kita lembaga KB Rara misalnya dengan KB Hupulo, pasti ada perbedaan seperti itu. Kemudian merumuskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas untuk satuan pendidikan. Dan visi misi ini harus berpusat kepada peserta didik ya Bu Ibu ya. Tapi semua rata-rata visi misinya sudah berpusat kepada peserta didik ya Bu ya. Coba sekarang saya mau tanya kepada bunda-bunda semua, pada ibu-ibu semua, kira-kira kalau suatu lembaga tidak memiliki visi, misi, dan tujuan bagaimana? Tidak merumuskan hal ini, akan seperti apa? Coba saya mohon responnya. Ya, ibu-ibu silakan, ada tuh ibu-ibu yang lagi masih muda-muda nih. Cak Mano kalau sebuah lembaga itu tidak memiliki atau tidak merumuskan visi dan misi serta tujuan. Ada yang tahu, Umi? Iya, coba. Bagaimana? Kalau nggak punya visi misi ya terus kita tuh mau ngajar tuh mau di bapak anak tuh mau di bapak anak tujuannya. Mau di, ya benar Bu. Jadi tidak punya tujuan, maka akan terjadi seperti apa? Tidak jelas, betul, terombang-ambing ya. Kalau suatu lembaga atau kita dalam pembelajaran pendidikan itu tidak merumuskan visi dan misi dan tujuan, maka itu arahnya tidak jelas. Karena itu tadi sebagai pedoman, sebagai cita-cita. Kalau kita tidak menentukan, maka itu akan terombang-ambing. Makanya sekarang penting ditanya cita-cita anaknya itu mau apa ya. Bahkan sekarang ada bukan dari sekarang sih, dari zaman dulu juga lah ada menilai nih apa
minat bakat anak itu melalui sidik jari ya Bu ya. Nah, sidik jari ya. Itu anak kita bagusnya di mana? Apa dia bagusnya di olahraga? Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa mengarahkan anak tersebut ke hal yang memang ada di potensi pada dirinya, seperti itu. Terus bisa juga kita arahkan cita-citanya, nak bagusnya cita-cita ini loh, kayak gitu. Nah sama Bu, kita di visi misi lembaga ini juga harus ada cita-cita, harus ada arah. Jadi kalau kita punya cita-cita, misalnya mau menciptakan anak-anak yang agamais, berarti di misinya itu memberikan kebiasaan-kebiasaan yang ke agama. Mau anaknya nanti anaknya lulusan dari situ dia mandiri, berarti dengan kegiatan-kegiatan yang kemandirian seperti itu. Jadi harus sesuai. Kemudian juga ini sangat penting visi misi serta tujuan satuan pendidikan. Kemudian ada komponen visi misi satuan pendidikan, yakni yang pertama itu tujuan strategis. Tujuan strategis ini ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang, ya. Kemudian keunikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, biasanya kalau visi misi walaupun mirip pasti ada perbedaan. Karena tadi kan itu dirumuskan secara bersama. Jadi pasti ada perbedaan antara ibu guru sana, kepala sekolah di sana dengan kepala sekolah di lembaga lain, seperti itu ya. Kemudian punya nilai-nilai luhur serta landasan. Nah, jadi ini komponen-komponen penting dalam visi misi satuan pendidikan. Kemudian untuk membuat visi itu dilakukan dengan metode wawancara, survei ya Bu, bertanya-tanya seperti itu kan. Oh, kita ini di lingkungan daerah yang mayoritas agamanya Islam, mungkin bagus untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Berarti visi misinya berarti ada keislamannya. Kemudian Pancasila seperti itu ya Ibu-ibu ya. Kemudian ada juga dari kita sudah melakukan wawancara, pertanyaan-pertanyaan kita tarik benang merahnya untuk dijadikan kesimpulan seperti itu ya Ibu-ibu. Kemudian membuat misi itu dapat dilakukan dengan melakukan membuat kelompok diskusi seperti itu ya Ibu-ibu ya. Pokoknya hampir sama-sama semuanya harus kita libatkan dalam membentuk visi, misi serta tujuan. Nah, ini hampir sama. Oke, ini prinsipnya Ibu-ibu ya. Nah, ini sedikit contoh visi misi dari lembaga kami untuk mempersiapkan generasi Rabbani berjiwa pemimpin, berkarakter mandiri, cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan bahagia. Selalu ditekankan bahagia karena namanya anak usia dini ya Ibu-ibu. Boleh ceria, boleh semuanya boleh ya Ibu-ibu, disesuaikan sebagaimana hasil diskusi dari satuan pendidikan masing-masing. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya beri kesempatan untuk bertanya kepada bunda-bunda semua. Silakan yang mau bertanya tentang visi misi, dipersilakan. Ada sedikit nanti oleh-oleh dari saya. Silakan Bu, ada yang nak ditanya ke? Ayo silakan. Untuk visi misi ini atau tidak pertanyaan, boleh tanggapan seperti itu. Oh, berarti Bu dengan visi misi nantinya kita seperti ini. Silakan. Ayo dari Askia mungkin, dari ini Al-Basir. Silakan. Atau Bu Nopi sebagai tuan rumah, bagaimana? Nah, nanti dapat hadiah dan prize. Iya. Baik, terima kasih Bunda Nyai. Saya ingin bertanya, kalau
bukan sih sebenarnya ya, sama TK ibunya ini yang lain juga. Menurut ibu, apakah visi misi itu baiknya diubah per semester, per tahun, atau tunggu dulu visi misi itu tercapai? Apa kita apa namanya? Kita evaluasi dulu. Menurut ibu Nyai ya, maksud menurut dari segi ibu Nyai, apakah visi itu harus tercipta dulu, tercapai? Apakah jika tidak tercapai langsung diubah atau bagaimana? Ya, mungkin itu saja Bu Nyai yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nopi. Iya, pertanyaannya sudah bagus ya. Untuk visi misi ini apakah diubah setiap semester seperti itu ya? Jadi kita evaluasi dulu di akhir tahun mungkin ya ibu-ibu ya. Di akhir tahun kita evaluasi bersama warga sekolah, kira-kira untuk visi misi dan tujuan ini harus kita apakan. Kita lihat dulu evaluasi apakah sudah terlaksana. Seandainya belum terlaksana, maka jangan diubah dulu, dilaksanakan dulu. Misalnya sudah tahun, kalau visi itu kan benar-benar cita-cita dari lembaga kita ya, cita-cita dari lembaga kita tidak tercapai, misalnya cita-citanya tidak tercapai karena cita-cita tidak tercapai pasti ada kaitan dengan misi dan tujuan, karena itu jalannya, langkahnya. Misalnya kita cita-cita jadi guru, pengen jadi guru gitu nih, tapi tidak sampai. Berarti ada kesalahan di jalan kita nak nyapai guru tadi. Oh ternyata di SD dia tidak sekolah, dia ngambil apa, itu ya, atau lain sebagainya. Nah jadi kita benahi dulu dari yang tujuan dulu. Tujuan kita benahi tahun depan, karena tujuan itu kan ada jangkanya, itu per semester. Jangka pendek, jangka panjang, seperti itu kita benahi dulu tujuan. Setelah tujuan terbenahi, dievaluasi lagi apa di misinya, baru yang terakhir di visi, seperti itu Bu Nopi. Jadi boleh kita ubah, tetapi harus bertahap, tidak langsung ubah kayak gitu. Iya, kita ngubahnya dari tujuan dulu, dari yang kecil dulu, dievaluasi, terus melakukan evaluasi. Mudah-mudahan bisa tercapai visi misi kita. Ya, sudah cukup Bu Nopi? Oh, silakan nih. Nah ini hadiahnya Bu Nopi, pemahaman Bunda. Ya, visi misi itu sama dengan tujuan ya? Ya sama, itu. Tapi kalau sudah itu baik. Pemahamannya. Ya pemahamannya. Iya benar. Visi misi itu sama dengan tujuan. Ya, sama dengan cita-cita. Tapi kalau kita dijabarkannya, tujuan itu menjadi langkah yang ingin dicapainya. Kalau visi misi itu cuma cita-cita apa ya Cik Tuna? Jadi dokter. Nah kalau tujuannya, oh nanti kalau sudah jadi dokter bisa nyuntik uang, Cik itu Umi. Oh bisa ngobati uang, Cik itu Nami, kayak gitu ya. Singkatan yang disebutkan dia berakhlak mulia. Iya, singkatan. Mungkin tujuannya itu Bu, dari per kata itu diperjelas lagi. Sama sebenarnya. Iya, dapat ridha Allah. Tujuan utama ya. Iya, betul. Ya, terima kasih. Oh, Umi juga dapat nih Umi. Nah, bila 2 kali. Ada lagi Ibu-ibu? Satu lagi. Kalau tak katik balik pantar. Ada? Mengenai visi misi mungkin baru oh Bunda, alhamdulillah setelah disampaikan ini saya dapat ini. Boleh silakan. Tidak mesti pertanyaan. Boleh kayak Umi tadi, visi misi itu sama dengan tujuan. Ya, boleh. Jadi berargumen ya Umi ya. Silakan. Kalau tidak ada cukup. Oh iya, silakan Bu Puji. Iya. Tadi katanya dibahas harus merumuskan visi tadi harus bersama-sama warga tahu kan? Tahu ya. Jadi pas awal semester itu kita harus ajak orang tua juga untuk merumuskan visi tadi, atau hanya guru-guru saja?
kasih. Bisa diajak orang tua melalui KPO ya. Nah, mungkin kalau orang tua segalanya diajak, otomatis akan ribet ya. Boleh perwakilan. Jadi kan kita kan semua sudah ada Bu ya di PAUD HI, harus ada KPO orang tua ya, harus ada untuk kelas orang tua. Jadi disampaikan dulu Bu, kita nanti akan ada perumusan visi misi. Nah, silahkan ibu-ibu rapat dulu di forum walinya. Nanti yang mengikuti rapat selanjutnya atau perumusan selanjutnya adalah perwakilan. Seperti itu Bu Puji ya. Ada lagi? Sudah cukup chatnya. Mohon maaf. Nah ini Bu Puji ada bros. Nah, tolong Ibu. Ya, mungkin itu saja ya karena hadiahnya juga sudah habis. Tapi kalau ada yang ingin mau menyampaikan lagi, dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.